Dan setelah batu itu diangkat, wak, ternyata apa yang Rasulullah SAW mimpikan memang betul terjadi. Di bawah batu itu terdapat sebuah bunga kurma yang berisi helai-helai rambut manusia. Persis dengan apa yang dibilang sama malaikat Jibril dan malaikat Mikail, ya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini seperti biasa aku akan kembali lagi membahas sebuah kisah Islam tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau biasanya aku menceritakan kisah para sahabat serta juga perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan Islam, kali ini aku akan menceritakan kisah Rasulullah pada saat menjadi korban sihir atau korban santet yang bermula dari perasaan dendam pihak-pihak yang membenci beliau. Dan sihir ini ternyata cukup memberikan dampak buruk bagi Rasulullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan pertolongan berupa turunnya surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya ya. Check it out. Oke, sebelum masuk ke pembahasan tentang Rasulullah pernah disihir ini, pertama-tama aku mau sedikit dulu menjelaskan tentang pengertian sihir itu sendiri ya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, sihir ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan bantuan setan untuk tujuan tertentu. Misalnya untuk menyamarkan sesuatu yang nampak oleh mata atau bahkan untuk mencelakai orang lain. Nah, sihir itu itulah. Nah, dalam pandangan Islam sendiri, ternyata ada dua pendapat berbeda nih tentang sihir, dan keduanya ini bisa dibilang saling bertentangan satu sama lain, Dimana pertama ada yang bilang bahwa sihir ini adalah sekedar tipu muslihat saja yang tidak menimbulkan dampak apapun bagi manusia. Jadi macam trik sulap aja gitu. Ada pendapat yang ngomong kayak gitu. Dan yang kedua, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa sihir ini atau santet ini memiliki dampak buruk yang bisa dirasakan langsung oleh manusia. Jadi nggak cuma sekedar tipu muslihat mata aja, bisa langsung berdampak ke manusia itu sendiri. Nah, di pembahasan kali ini aku akan secara khusus membahas pendapat yang kedua, bahwa memang Islam menganggap sihir atau santet itu betul-betul nyata, betul-betul ada di dunia ini, betul-betul memiliki dampak buruk yang bisa dirasakan oleh manusia. Kenapa? Karena dampak buruk sihir ini bahkan pernah menimpa Nabi besar kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, udah ya, lanjut lagi, kita bahas yang kedua nih ya berarti. Nah, kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir ini bermula pada saat kaum muslimin memenangkan sebuah pertempuran besar melawan kaum Yahudi di Perang Khaybar. Buat kalian yang belum tahu, Perang Khaybar ini terjadi karena pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kaum muslimin ini sempat mengalami gesekan dengan kaum Yahudi yang juga berada di sana, tepatnya dengan kabilah Bani Al-Nadir. Jadi pada masa itu memang kaum Yahudi ini terdiri dari beberapa kabilah atau keturunan, Nah, Bani Al-Nadir ini salah satu dari keturunannya itu, ya. Nah, gesekan inilah yang akhirnya membuat Bani Al-Nadir ini terusir dari Madinah pada tahun 625 Masehi, sehingga mereka ini pindahlah ke wilayah yang namanya Khaybar. Nah, setelah terusir dari Madinah, pemimpin dari Bani Al-Nadir yang bernama Salam bin Mishkam ini terus berupaya untuk melawan Rasulullah. Dia menghalalkan segala cara termasuk menghasut kabilah Yahudi-Yahudi yang lain untuk bisa menyerang kaum muslimin juga. Dan gak cuma itu aja, Bani Al-Nadir ini juga melancarkan serangan adu domba yang secara perlahan-lahan memecahkan atau memecah belah kaum muslimin yang ada di Madinah tuh. Karena dirasa cukup membahayakan keberlangsungan dakwah Islam, Rasulullah pun ya nggak punya pilihan lain, selain apa? Selain menyerang Khaybar. Singkat cerita, di peperangan itu kan umat muslim lah ini kan yang berhasil meraih kemenangan. Nah, dari pihak Yahudi yang kalah ini ada banyak kali korban yang berjatuhan, sehingga membuat mereka semakin sakit hati lagi nih sama kaum muslimin, terutama Rasulullah. Udahlah kalian bikin aku terusir dari Madinah, sekarang kalian yang menang pula dalam perang nih. Banyak nih korban-korban dari kaum kami, kayak gitu pikir mereka, Nah, di antara sekian banyak Yahudi Khaybar yang sakit hati ini, adalah ini satu wanita yang sangat berani melancarkan aksi balas dendam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Zainab binti Al-Haris, yang ternyata merupakan istri dari Salam bin Mishkam tadi, kepala suku Al-Nadir itu. Ini istrinya sakit hati kali dia. Dan Zainab binti Al-Haris inilah yang menjadi cikal bakal Rasulullah nantinya disantet atau disihir.
Ya, nih Zainab binti Al-Haris wa ya, bukan Zainab binti Muhammad, bukan anak Nabi Muhammad, tolong. Zainab Al-Haris yang aku bahas di sini. Nah, pada saat itu kenapa Zainab ini sakit hati kali sama Rasulullah? Pada saat itu Zainab sama sekali tidak bisa menerima kenyataan bahwa kaumnya sudah dikalahkan di perang Khaybar. Terlebih lagi dia ini semakin merasa memiliki dendam yang sangat mendalam terhadap kaum muslimin, khususnya kepada Rasulullah, karena perang Khaybar itu sudah menewaskan suaminya, ayahnya, dan juga pamannya. Ini orang-orang andalan dia nih meninggal semua. Nah, dikisahkan dalam sebuah riwayat, wah, akibat perasaan dendamnya itu Zainab ini berniat untuk meracuni Rasulullah. Melalui apa? Melalui makanan kesukaan Rasulullah, wah. Pada saat itu Zainab pun menyiapkan hidangan domba panggang kesukaan Rasulullah yang sudah ditaburi racun. Domba panggang itu pun kemudian diberikan langsung nih, wak, kepada Rasulullah setelah beliau menunaikan sholat maghrib. Nah, mendapatkan kiriman daging domba yang begitu lezat yang diantarkan langsung oleh Zainab, Rasulullah SAW awalnya merasa agak ragu nih, wak. Beliau nanyalah sama Zainab, wahai Zainab, ada perlu apakah engkau memberikanku makanan ini? Tanya Rasulullah. Zainab jawab, wak. Dia pikir nih jawabannya bakal diterima sama Rasulullah. Dia bilang gini, ini adalah bentuk sedekahku untukmu ya Rasulullah. Mendengar jawaban itu Rasulullah langsung menolak, wak. Dan itu memang Rasulullah diharuskan menolak. Karena apa? Karena beliau diharamkan menerima sedekah dari siapapun, termasuk dari kaum muslimin sendiri. Dan FYI nih, wak, ya, buat kalian yang belum tahu, aku juga baru tahu nih, ternyata zakat dan sedekah itu kan ibadah yang memang dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan harta kan, wak. Nah, karena memang tujuannya untuk membersihkan harta ini, jadi bisa dibilang sedekah adalah bagian kotor yang tidak pantas diterima oleh seorang rasul gitu. Oleh karena itu Rasulullah SAW dan semua keluarganya diharamkan menerima zakat dan juga sedekah dari umatnya. Ada alasan Rasulullah untuk menolak itu. Mau nggak mau ya nggak bisa lah Zainab paksa kan, wak. Nah, setelah hidangannya ditolak, maka gagallah itu misi meracuni Rasulullah kan. Nggak diam di situ aja, wak. Zainab pun masih putar otak lagi nih, mencari akal untuk bisa mencelakai Rasulullah. Sampai tibalah pada suatu hari nih, wak, ya, Zainab mengundanglah Rasulullah bersama para sahabat lainnya ke sebuah acara makan-makan malam gitu. Karena kebetulan pada saat itu Rasulullah dan sahabat-sahabat masih ada di Khaybar, belum balik ke Madinah nih. Dan di acara itu lagi-lagi Zainab menyiapkan, wak, daging domba kesukaan Rasulullah yang memang sudah dilumuri racun lagi. Sebagai bentuk menghormati tuan rumah, Rasulullah SAW bersama para sahabat pun menikmati hidangan yang sudah disuguhkan, termasuk domba panggang ini tanpa rasa curiga sama sekali. Dan tepat di saat Rasulullah akan menyantap bagian paha depan domba yang sudah diracun ini, Rasulullah SAW secara langsung mengetahui bahwa hidangan ini ada racunnya. Kok bisa tahu Rasulullah, Nadia? Secara itu Rasulullah, wak, ingat. Dan juga pada saat itu secara tiba-tiba atas izin Allah Subhanahu wa taala, tulang domba yang ada di tangan Rasulullah itu ngomong, berkata, wahai Muhammad, janganlah engkau memakan dagingku, karena Zainab yang jahat itu sudah memberi campuran racun di dalamnya. Ngomong tulang domba tuh. Dan setelah mendengar ucapan tulang domba ini, Rasulullah pun langsung menyuruh para sahabat untuk berhenti mengunyah. Berhenti mengunyah semuanya. Tapi sayangnya, wak, racun itu terlanjur dimakan dan ditelan oleh salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Bishr bin Al-Bara, sehingga membuat Bishr ini pun meninggal dunia karena diracun lah. Tapi meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala masih menjaga Rasulullah sehingga racun itu tidak sampai mengakibatkan beliau meninggal dunia. Gagal lagi usaha kedua Zainab kan, wak. Nah, karena upaya Zainab bin Haris untuk menyakiti Rasulullah ini gagal lagi, kaum Yahudi lainnya menjadi semakin tertantang lagi, wak, buat menyakiti Rasulullah. Sehingga aksi balas dendam yang awalnya dilakukan secara pribadi nih ya, cuman si Zainab aja, perlahan-lahan berubah lagi menjadi aksi balas dendam yang memang dilakukan secara kolektif, berkelompok gitu. Dan dikisahkan dalam suatu riwayat, wak, kaum Yahudi ini pun akhirnya memutuskan untuk menyakiti Rasulullah dengan cara mengirimkan sihir atau santet kepada Rasulullah. Nah, ilmu sihir itu mereka pelajari dari mana? Dari malaikat siapa, wak? Dari Harut dan Marut. Tapi seperti yang sudah aku jelaskan di video aku tentang Harut dan Marut, aku juga udah pernah bahas ini. Sebetulnya memang kan kedua malaikat ini mengajarkan bahwa wahai manusia, sihir itu berbahaya dan kita wajib menghindarinya. Tapi kaum Yahudi pada masa itu justru menyalahgunakan ilmu sihir tersebut untuk mencelakai orang lain. Nah, dari situlah mereka terus mempelajari ilmu-ilmu sihir itu secara turun-temurun hingga sampailah pada suatu masa di mana mereka menggunakan sihir itu untuk apa ya? Untuk ini, untuk mencelakai Rasulullah, dan mereka kirim sihir kan pertama.
tidak mempan. Semua sihir yang kaum Yahudi kirimkan kepada Rasulullah sama sekali tidak membuat beliau celaka, Wak. Jadi kesal kaum Yahudi ini. Karena kesal, kaum Yahudi pun akhirnya mendatangi seorang penyihir tersohor yang bernama Labid bin Asyam, Wak. By the way, Labid ini bukan sekedar penyihir biasa, Wak, ya. Dia ini punya latar belakang yang cukup menarik untuk dibahas juga. Ini aku jelasin aja lah secara singkat tentang dia, ya. Jadi nih, Wak, ada dua pendapat yang berbeda tentang asal usul si penyihir tersohor ini atau si Labid bin Asyam ini. Riwayat pertama mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah seorang mu'alaf, Wak. Dia masuk Islam nih, ya. Tapi nih mu'alafnya kayaknya bukan sesuai hati dia. Karena apa? Karena diketahui kisah mu'alafnya Labid ini terjadi karena dia sudah tidak dihormati lagi sama kabilahnya, yaitu Bani Zuraik. Hal itu terjadi karena kebanyakan orang-orang Bani Zuraik ini sudah masuk Islam semua. Sedangkan Labid bin Asyam belum masuk Islam nih. Dan karena alasan itulah Labid terpaksa bersyahadat agar dia kembali dihormati. Sekaligus apa? Sekaligus agar dia ini bisa lebih leluasa lagi menyakiti Rasulullah yang sudah membuat orang-orang di kabilahnya berpindah agama. Itu riwayat pertama. Sedangkan riwayat kedua, Wak, mengatakan bahwa Labid ini adalah orang Arab jahiliyah penyembah berhala yang diangkat anak oleh orang tua yang beragama Yahudi. Nah, karena itulah, Wak, beberapa ulama menafsirkan Labid ini sebagai seseorang yang sangat loyal sekali kepada kaum Yahudi. Jadi itulah kan bisa dibilang kedua riwayat ini sama-sama menunjukkan bahwa Labid merupakan orang yang memang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mau dia Islam ataupun tidak, kayak gitulah kan. Nah, kaum Yahudi yang tahu betul bahwa Labid ini adalah penyihir sakti kali dan juga membenci Rasulullah, langsunglah menemui Labid. Wah, mereka bilang, wahai Labid, bantulah kami menyakiti Muhammad. Tukang-tukang sihir kami, baik laki-laki, perempuan, gak ada yang bisa nyakitin dia. Muhammad tetap saja bisa hidup, dia tidak mengalami sakit apapun dan dia tidak mengalami sesuatu yang buruk. Bantu kami, kata kaum Yahudi nih. Mendengar hal itu, Labid kembali bertanya, lalu apa yang kalian inginkan dariku? Kata, kami ingin Muhammad terbunuh. Atau paling tidak ya kamu bikin saja Muhammad menjadi gila sehingga orang tidak percaya dengan apa yang dia sampaikan, kata si orang Yahudi ini kan. Nah, mendengar permintaan itu, Labid nanya lagi, kalau aku mau melakukan itu, lalu apa upah yang akan kalian berikan kepadaku? Baik, kalau kamu berhasil menyihir Muhammad, kami akan memberikan dinar yang banyak untuk kamu sehingga kamu bisa menjadi kaya raya. Mau? Mendengar tawaran itu, Labid pun langsung setuju, Wak. Secara dia ini memang berdendam kali sama Rasulullah dan di sini dia juga dikasih upah, jelas mau lah dia. Singkat cerita, setelah kesepakatan ini terjadi, Labid pun langsung menyuruh anak-anaknya untuk apa, Wak? Untuk mencuri rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cikal bakal nyantet ini memang dari zaman Rasulullah udah mulai dari rambut, Wak. Curi rambutnya. Dan berkat kelicikan itu mereka pun berhasil mencuri sisir Rasulullah, di mana di sisir itu terdapat rambut beliau yang berjumlah 11 helai. Tarik sama mereka kan. Dapat nih 11 helai rambut Rasulullah nih. Setelah berhasil mendapatkan rambut itu, dikasihlah sama Labid dan Labid pun langsung melakukan niat jahatnya dan membuat buhul. Tahu kalian buhul? Jadi buhul ini adalah ikatan yang dibuat tukang sihir untuk diisi sama jin, Wak, ya. Nah, buhul ini terus diikat tuh ke sebuah bunga kurma. Udah diikat ke bunga kurma sama Labid, kemudian bunga itu pun dibungkus dan dilemparkan ke dalam sebuah sumur yang bernama Sumur Zarwan yang memang tidak jauh dari Masjid Nabawi. Ditaruh tuh ritual itu sama Labid kan. Dan setelah melakukan itu, Labid pun memberitahu kepada kaum Yahudi yang menyuruhnya ini untuk menunggu dampak yang akan dirasakan Rasulullah SAW dalam beberapa hari ke depan. Kalian tunggu aja, pasti ampuh. Katanya seminggu berlalu, 2 minggu berlalu, hingga berbulan-bulan berlalu, Rasulullah sama sekali nggak merasakan efek apapun nih, Wak, dari sihir yang diberikan Labid itu. Nggak mempan nih di bulan-bulan pertama. Tapi masuk ke bulan ke-6, Wak, barulah di situ Rasulullah mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuh beliau. Dampak sihir bagi Rasulullah ini, Wak, dikisahkan dalam suatu riwayat di mana dampak pertama nih yang dirasakan sama Rasulullah adalah Rasulullah SAW dibuat berhalusinasi. Jadi pada suatu ketika Rasulullah SAW ini merasa bahwa beliau sudah mendatangi istri-istrinya satu persatu untuk menunaikan tugasnya sebagai seorang suami seperti biasa. Beliau merasanya kayak gitu, tapi pada kenyataannya, Wak, Rasulullah ini ternyata sama sekali belum melakukan hal itu kepada istri-istrinya. Dibuat halu, Wak, Rasulullah. Dan tidak cukup sampai di situ aja. Yang kedua nih dampaknya, sihir itu ternyata juga membuat Rasulullah SAW kehabisan tenaga. Menurut riwayat HR Muslim, Wak, pada saat beliau hendak menyetubuhi istrinya, beliau tidak sanggup
sanggup melakukan tugasnya tersebut karena fisik beliau tiba-tiba melemah. Dan keanehan itu terjadi secara berulang-ulang kali, tidak seperti biasanya. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha bertanyalah kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang terjadi dengan dirimu? Fisikmu semakin melemah. Akhir-akhir ini engkau juga jadi sering lupa. Cobalah ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar engkau menemukan jawaban apa yang terjadi dengan dirimu." Kata Aisyah, Rasulullah SAW yang memang sudah merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya, akhirnya pun mengikuti saran dari sang istri. Beliau langsung segera mengambil wudhu dan melaksanakan sholat Isya yang memang sudah masuk waktunya. Dan setelah sholat, beliau duduklah itu di atas sejadahnya sambil terus berdoa sampai mendekati waktu subuh. Nah, pada saat Rasulullah SAW sedang khusyuk berdoa ini, tiba-tiba saja mata beliau ini terasa berat kali sampai akhirnya tertidur. Dalam tidurnya Rasulullah SAW bermimpi didatangi oleh dua malaikat. Yang satu ini duduk di atas kepala dan ditafsirkan di atas kepala ini sebagai malaikat Jibril, sedangkan satunya lagi duduklah di kaki beliau, ditafsirkan itu sebagai malaikat Mikail. Ya, kedua malaikat ini saling bercakap-cakap satu sama lain. Pada saat itu malaikat Jibril yang berada di kepala beliau bertanya, "Tahukah kau wahai Mikail, ada apa dengan beliau?" Maksudnya ada apa dengan Rasulullah? Mendengar itu Mikail menjawab, "Rasulullah sudah terkena sihir," kata Mikail. "Siapakah yang menyihirnya?" Kata Jibril? "Dia adalah Labid bin Asyam," kata Mikail tuh. Nah, Jibril bertanya lagi, "Diletakkan di manakah sihir itu?" Dijawab oleh Mikail, "Di helai rambutnya yang diikat ke sebuah bunga kurma dan dipendam di bawah batu di sumur Darwan." Bukan Darwan, Zarwan, maaf. Itu percakapan antara malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Nah, setelah mengalami mimpi itu, Rasulullah SAW pun langsunglah terbangun dari tidurnya. Dari sanalah beliau merasa telah mendapatkan jawaban dari keanehan yang beliau alami beberapa bulan belakangan ini. "Aku sudah disihir," kata Rasulullah. Mimpi Rasulullah sudah pasti nyata, beda sama kita mimpi manusia ya, tolong diingat. Dan tuh keesokan harinya Rasulullah pun pergilah ke sumur Zarwan dengan ditemani oleh beberapa orang sahabatnya, yaitu Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan juga Ammar bin Yasir. Sesampainya di sumur itu, mereka mendapati bahwa ternyata air dalam sumur itu tampak berbeda dari biasanya. Sumur Zarwan yang biasanya mengalirkan air yang sangat bersih dan jernih, kala itu berubah menjadi warna merah kecoklatan macam air perasan daun pacar, daun nina itu warnanya. Menyadari keanehan itu, Rasulullah SAW pun menyuruh seorang pemuda untuk menguras habis air yang ada di sumur itu dan mengangkat sebuah batu yang ternyata juga terletak di dasar sumur. Dan setelah batu itu diangkat, ternyata apa yang Rasulullah SAW mimpikan memang betul terjadi. Di bawah batu itu terdapat sebuah bunga kurma yang berisi helai-helai rambut manusia. Persis dengan apa yang dibilang sama malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ya, dan ternyata batu itu digunakan untuk apa? Untuk menahan buhul yang sudah dibuat oleh Labid bin Asyam tadi itu. Dan setelah menemukan sihirnya, ada dua riwayat yang mengisahkan sikap Rasulullah setelahnya terhadap si buhul itu. Ini aku sebutin aja dua-duanya ya, biar kita sama-sama tahu. Riwayat yang pertama mengatakan, jadi setelah mendapati adanya buhul di dasar sumur Zarwan ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku turun ke sumur itu dan mengambil buhulnya? Dan buhul itu akan segera kumusnahkan agar sihirnya segera terlepas dari tubuhmu." Kata Ali. Mendengar usulan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW menjawab, Tidak perlu wahai Ali. Seandainya bulu itu diangkat, maka dampak keburukannya akan menyebar bukan hanya kepadaku tapi kepada kaum muslimin. Dengan demikian Rasulullah SAW pun memutuskan untuk membiarkan buhul itu tetap berada di dasar sumur Zarwan. Dan tidak lama kemudian beliau pun meminta supaya sumur itu ditutup secara permanen dan jangan pernah digunakan lagi. Nah, itu riwayat pertama dibiarkan sama Rasulullah. Riwayat yang kedua menyebutkan kalau katanya gulungan buhul itu akhirnya diangkat dari dalam sumur untuk apa? Untuk dibakar. Dan setelah dibakar buhul itu ternyata menghasilkan sebuah tali dengan simpul yang sangat-sangat sulit untuk dibuka. Nah, di saat yang bersamaan disinilah turunlah itu wahyu surat Al-Falaq dan juga An-Nas kepada Rasulullah SAW turun. Dan setiap kali beliau membaca satu
ayat dari kedua surat itu, terbukalah satu simpul tali. Baca ayat kedua, terbuka lagi simpul yang kedua, dan begitu seterusnya hingga 11 kali. Dan kalau misalnya surat Al-Falaq, surat An-Nas digabung, jumlahnya ada berapa Ada 11 ayat. Dan jumlah ini masih ingat kalian, persis dengan jumlah rambut Rasulullah yang terlilit di buhul tadi, yaitu berapa? 11 helai. Masih ingat kan? Pertama kan diambil 11 helai rambut Rasulullah tuh. Itulah asal-usulnya ya. Dan seiring dengan selesainya Rasulullah SAW membacakan surat kedua itu, terbebaslah beliau dari pengaruh sihir Labid bin Asyam. Nah, singkat cerita, setelah Rasulullah SAW terlepas dari pengaruh sihir itu, beliau pun langsung tuh memanggil Labid bin Asyam dan berkata, "Wahai Labid, ada masalah apa kamu terhadapku? Kenapa kamu menyihirku?" tanya Rasulullah. Mendengar hal itu, Labid menjawab, "Sesungguhnya aku menyihirmu semata-mata hanya untuk uang. Orang-orang itu datang kepadaku memberiku uang agar aku bisa menyihirmu," kata Labid. Nah, mendengar penjelasan Labid, Ali bin Abi Thalib yang masih di sana bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita hukum mati saja orang ini?" Kata Ali. Ali kesal Tapi kalian tahu, mendengar pertanyaan Ali, Rasulullah langsung jawab apa? "Wahai Ali, Allah sudah memberikan aku kesembuhan dan aku tidak mau menyebabkan sesuatu yang buruk terhadap orang lain," kata Rasulullah. Nah, beberapa ulama menganggap kalau ucapan Rasulullah SAW tersebut memiliki arti bahwa beliau ini enggan membunuh Labid. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mau apabila beliau membunuh Labid, muncullah ini sebuah fitnah di mana beliau dianggap membunuh sahabatnya sendiri. Karena kan di sini Labid ditafsirkan sudah menjadi seorang mualaf, sudah menjadi orang muslim kan, saudara Rasulullah berarti. Makanya itulah Rasulullah tetap membiarkan Labid bin Asyam hidup. Sampai sini mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, "Nadia, halo, kok bisa Rasulullah SAW sebagai seorang utusan yang dimuliakan oleh Allah justru terkena sihir, terkena santet? Kok bisa, Nat?" Sebelum kalian bertanya di kolom komentarnya, aku jawablah di sini dulu, ya. Aku juga bertanya-tanya, kok bisa ya? Tapi setelah kami membaca beberapa artikel, hal itu terjadi karena ternyata Rasulullah SAW sendiri memiliki sifat jais atau sifat-sifat yang juga dimiliki manusia pada umumnya. Seperti yang sudah kita tahu semua, Rasulullah SAW adalah manusia biasa yang juga merasakan haus, merasakan lapar, bisa sakit, ya sebagaimana kita semua lah kan, Sehingga merupakan sesuatu yang sangat wajar apabila beliau sendiri pernah terkena sihir. Tapi meskipun demikian, sihir itu hanya berdampak sedikit pada fisik beliau, dan tidak sampai langsung membuat beliau hilang akal lah gitu. Selain itu, beberapa riwayat juga menyebutkan bahwa tersihirnya Rasulullah ini terjadi supaya umat muslim ini bisa mengambil hikmah dari kejadian itu. Hikmahnya macam apa, Nat? Hikmah yang semakin menguatkan bukti bahwa Rasulullah SAW betul-betul sosok suri tauladan bagi umatnya dalam apa? Dalam menghadapi cobaan, menghadapi gangguan, dan juga menghadapi mara bahaya. Salah satunya apa? Dalam bentuk sihir nih. Paham sampai sini kan, kan? Nah, jadi itulah tadi kisah Rasulullah SAW yang pernah disihir. Kisah sihir menyihir dalam Islam ini ternyata memang bukan sesuatu yang asing, sebenarnya, karena sudah berkali-kali juga diceritakan itu dalam Al-Quran. Kalau misalnya kalian ingat, Nabi Musa dan Nabi Sulaiman alaihissalam pernah dituduh sebagai penyihir kok sama musuh-musuhnya. Karena apa? Karena mukjizat yang mereka terima dari Allah. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, muncullah ini orang-orang syirik yang memang dengan sengaja mempelajari ilmu sihir untuk mencelakai orang lain. Dan setelah kejadian Rasulullah SAW sempat mau disihir ini, beliau pun selalu membaca surat Al-Falaq dan juga An-Nas setiap kali sebelum tidur. Hal ini bertujuan agar apa? Agar beliau terhindar dari gangguan sihir yang memang terus dikirimkan oleh orang-orang yang dengki terhadap beliau. Masih terus juga dikirimin sihir, walaupun udah ketahuan si Labid tuh. Jadi ini yang harus kita contoh juga ya, buat kita semua yang ingin terhindar dari sihir, ayo bersama-sama mengikuti dan juga mengamalkan apa yang Rasulullah lakukan, Baca surat Al-Falaq sama surat An-Nas sebelum tidur, 11 ayatnya, masa kalian gak apal? Apalah surat pendek tuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari gangguan-gangguan sihir dan segala bentuk gangguan syaitan lainnya. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Lindungilah aku lindungilah keluarga kami, amin ya rabbal alamin. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.